Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. PDLPD selaku dosen pengampu mata kuliah konsep dasar IPA dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yaitu tentang dinamika. Kelompok kami beranggotakan 5 orang dengan saya sendiri atas nama Awalia Ramadhani selaku moderator, dan ada Muhammad Ridz Rifki, Agustina, Jesse Sahridana, Axel Bakti. Nah, untuk mengefisienkan waktu, langsung saja kita masuk pada pemateri pertama. Pada pemateri pertama dipersilakan. Baik, terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya, dan saya akan menjelaskan tentang pengertian dinamika. Secara harfiah, dinamika merupakan bagian dari ilmu fisika tentang benda-benda yang bergerak dan tenaga yang menggerakkannya. Nah, dinamika berasal dari istilah dinamis yang berarti sifat atau tabiat yang bertenaga atau berkemampuan serta selalu bergerak dan berubah-ubah. Nah, adapun pengertian dinamika menurut para ahli, yang pertama yaitu menurut Munir. Nah, menurut Munir, dinamika adalah suatu sistem ikatan yang saling berhubungan dan saling mempengaruhi antara unsur-unsur tersebut. Jika salah satu unsur sistem mengalami perubahan, maka akan membawa perubahan pula pada unsur-unsur lainnya. Nah, kemudian ada yang kedua, ada menurut Johnson. Nah, Johnson mendefinisikan dinamika kelompok sebagai suatu lingkup pengetahuan sosial yang berkonsentrasi pada pengetahuan tentang hakikat kehidupan kelompok. Nah, menurut Johnson, dinamika kelompok adalah studi ilmu tentang perilaku dalam kelompok untuk mengembangkan pengetahuan tentang hakikat kelompok, pengembangan kelompok, hubungan kelompok dengan anggotanya, dan hubungan dengan kelompok lain atau kelompok yang lebih besar. Sekian materi dari saya serahkan ke moderator. Oke, terima kasih kepada pemateri pertama. Selanjutnya kita masuk pada pemateri yang kedua. Pada pemateri kedua dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan materi konsep dasar dinamika. Yang pertama yaitu dinamika paralel. Hukum 1 Newton atau biasa dikenal juga dengan hukum kelembaman. Setiap benda yang diam akan tetap diam, atau benda yang bergerak lurus beraturan akan tetap bergerak lurus beraturan. Jika resultan yang bekerja pada benda tersebut sama dengan 0, hukum ini juga dikenal dengan istilah hukum kelembaman. Hukum ini dituliskan sebagai berikut, yaitu sigma F sama dengan 0. Contoh penerapan hukum 1 dalam kehidupan sehari-hari dapat kita lihat pada contoh gambar di bawah, yaitu jika mobil semula diam kemudian secara tiba-tiba bergerak, kalian akan mendorong ke belakang. Jika semua mobil melaju kencang kemudian direm mendadak, kalian akan terdorong ke depan. Kejadian ini terjadi karena kalian berusaha mempertahankan keadaan semula. Yang kedua yaitu hukum 2 Newton. Percepatan yang ditimbulkan oleh gaya yang bekerja pada sebuah benda berbanding lurus dan searah gaya tersebut dan berbanding terbalik dengan massa benda. Hukum ini dituliskan seperti astagfirullahaladzim. Bisakah tahun depan dibikin nih? Serius Kak? Tunggu. Hukum 2 Newton. Percepatan yang ditimbulkan oleh gaya
yang bekerja pada suatu benda berbanding lurus dan searah gaya tersebut dan berbanding terbalik dengan massa benda. Hukum ini dituliskan sebagai A sama dengan PM atau PM sama dengan MA, di mana F adalah jumlah gaya atau Newton N, M adalah massa benda atau kg, dan A sama dengan percepatan benda atau meter. Contoh penerapan hukum Newton 2 dalam kehidupan sehari-hari yaitu bus yang melaju di jalan raya akan mendapatkan percepatan yang berbanding dengan gaya dan berbanding balik dengan massa bus tersebut. Yang ketiga yaitu hukum 3 Newton. Besar gaya aksi sama dengan gaya reaksi sedangkan arahnya berlawanan, dan keduanya bekerja pada dua benda yang berbeda. Faksi atau reaksi. Contoh penerapan hukum Newton 3 dalam kehidupan sehari-hari. Kita mendorong ujung meja, bentuk telapak tangan kita menjadi berubah. Hal ini membuktikan bahwa terdapat gaya aksi-aksi pada meja dan tangan. Dorongan tangan kita memberikan gaya aksi kepada meja yang menyebabkan meja bergerak, sedangkan meja yang memberikan gaya reaksi pada telapak tangan kita yang menyebabkan telapak tangan berubah bentuk teksturnya. Kedua bagian B yaitu berat dan massa, di mana W sama dengan mg. W dan G merupakan vektor yang arahnya menuju pusat bumi sehingga dapat ditulis W sama dengan mg atau M sama dengan W per G. Dengan demikian, bila sebuah benda bermassa M bergerak dengan percepatan A, dapat dikatakan bahwa percepatan dihasilkan oleh gaya. Rumusnya yaitu F sama dengan W per G dikali A. Demikianlah materi dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang dinamika gerak. Gaya gesek, gerak benda pada bidang kasar. Gaya gesek statis disimbolkan Fs, bekerja pada benda yang diam atau sesaat akan bergerak. Dapat kalian lihat di gambar. Rumusnya yaitu Fs sama dengan koefisien gerak kali N. Jadi keterangannya itu koefisien gerak Fs adalah gaya gerak statis dan N adalah gaya normal. Lanjut. Nah, yang kedua itu gaya gerak kinetik atau Fk, bekerja pada benda yang sedang bergerak. Dapat kalian lihat dari gambar. Rumusnya yaitu Fk sama dengan koefisien kali gaya normal. Sigma F sama dengan M kali A. F kurang Fk sama dengan M kali A. Keterangannya yaitu koefisien gerak kinetik A sama dengan percepatan benda massa per sekon pangkat 2. M sama dengan massa benda kilogram. F sama dengan gaya yang bekerja pada benda Newton. Yang ketiga ada bidang miring kasar. Yang pertama gaya dan arah vertikal, yaitu rumusnya Fy sama dengan 0 dan N sama dengan W cos A sama dengan M kali G cos A. Yang kedua yaitu gaya dan arah horizontal, yaitu Fx sama dengan M kali A, W sin kurang F sama dengan M kali Mg sin A kurang koefisien M kali G cos A sama dengan M kali A. Percepatan sistem, bila benda bergerak ke bawah dengan kecepatan tetap, maka A sama dengan 0. Maka
sigma F horizontal sama dengan 0. W sin A sama dengan F. W sin A sama dengan koefisien W cos horizontal. Di samping dapat kalian lihat rumusnya, yaitu A sama dengan G dalam kurung sin A dikurang koefisien cos A. Mungkin itu saja materi dari saya. Saya lanjut kepada materi yang keempat. Persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan menjelaskan tentang penerapan hukum Newton. Nah, yang pertama yaitu pada lift. Nah, di mana lift ini bisa disebut dengan bergerak. Nah, yang pertama yaitu bergerak lurus beraturan. Nah, kita bisa melihat gambar tersebut di mana anak-anaknya ini adalah bergerak lurus beraturan. Nah, di mana rumus dari bergerak lurus beraturan yaitu F sama dengan 0, N dikurang W sama dengan 0. Nah, di mana F ini adalah jumlah gaya atau Newton. Nah, sedangkan W ini adalah berat orang. Sehingga kan ada N sama dengan W. Nah, yang kedua yaitu lift dipercepat ke atas atau bergerak percepat ke atas. Nah, kita bisa melihat di situ gambar anak panahnya bergerak cepat ke atas. Nah, di mana di samping kotak di situ ada anak panah yaitu simbolnya A. Nah, di mana A ini adalah percepatan benda. Nah, kita bisa melihat rumus tersebut, nah di mana rumus dari lift dipercepat ke atas yaitu N sama dengan W dikurang MA. Nah, di mana W ini adalah berat orang, sedangkan M adalah massa benda dan A adalah percepatan benda. Nah, yang kedua yaitu pada benda yang digantung dengan tali melalui katrol. Nah, di mana MK adalah massa katrol. Nah, melihat gambar tersebut, nah di mana benda pertama yaitu T1. Kita bisa melihat rumusnya yaitu W1 dikurang M1 dikali A. Nah, di mana W1 ini W ini adalah berat benda, sedangkan M adalah massa benda. Nah, benda kedua yaitu T2. Nah, kita bisa melihat rumusnya yaitu W2 dikurang M2 dikali A. Kemudian yaitu percepatan sistem. Nah, percepatan sistem rumusnya itu A, nah di mana A ini adalah percepatan benda, sedangkan W2 itu adalah berat benda, sedangkan M1 yaitu massa benda 1. Nah, percepatan sistem rumusnya itu A sama dengan W2 dikurang W1 dibagi M1 dikurang M2. Nah, di mana T1 dan T2 tegangan tali atau N dan A adalah percepatan benda. Nah, baik yang ketiga yaitu gaya kontak. Nah, di mana kita bisa melihat di sini gambarnya benda 1 yaitu F21. Nah, rumusnya kita bisa lihat di mana F dikurang F1 sama dengan M1 dikali A. Kan ini F ini adalah jumlah gaya. Sedangkan benda 2 yaitu F12. Nah, di mana F12 sama dengan M2 dikali A. Nah, sedangkan percepatan sistem yaitu F sama dengan M1 ditambah M2 dikali A. Nah, di mana F adalah gaya dorong atau N. Sedangkan F12 dan F21 adalah gaya kontak atau N. Di mana A adalah percepatan benda, M1 adalah massa benda, dan M2 adalah massa benda 2. Baik, itulah penjelasan dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita berikan kesempatan kepada pemateri yang kelima. Baik, terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan menjelaskan tentang pada bidang miring. Nah, di sini
Yang pertama ada gaya dalam arah vertikal. Sigma Fy sama dengan 0, N dikurang W cos A sama dengan 0. Yang kedua, gaya dalam arah horizontal. Sigma Fx sama dengan MAW sin A sama dengan MA. MG sin A sama dengan MA. Rumusnya A sama dengan G sin A. Di mana N itu adalah gaya tekanan normal, A yaitu percepatan benda. Kemudian ada benda yang dihubungkan dengan tali. Benda 1 rumusnya T1 sama dengan M1A. Benda 2 rumusnya itu F dikurang T2 sama dengan M2A. Percepatan sistem rumusnya A sama dengan F per M1 ditambah M2, di mana T1 sama dengan gaya tekanan tali, A itu percepatan benda. Baik, yang keenam ada benda yang bergerak pada lingkaran. Yang pertama, benda melalui sisi dalam lingkaran verti. Pada titik A, sigma F sama dengan M dikali V pangkat 2 per R. NA dikurang W sama dengan M dikali V pangkat 2 per R. Nah, bisa kita lihat gambarnya. Kemudian yang kedua pada titik B, NB dikurang W cos 0 sama dengan M kali V pangkat 2 per R. Rumus lainnya, NS sama dengan W cos A ditambah M kali V pangkat 2 per R. Pada titik C, NC sama dengan M kali V pangkat 2 per R. Di titik D, ND di sigma F sama dengan M kali V pangkat 2 per R. ND ditambah W sama dengan M dikali V pangkat 2 per R. Rumus lainnya ND ditambah M V dikali V pangkat 2 per R dikurang W, di mana N itu adalah gaya tekanan normal, R yaitu jari-jari lingkaran, Tem yaitu massa benda. Kemudian benda melalui sisi lingkaran. Nah, yang pertama itu ada gaya dalam arah vertikal. Rumusnya sigma FA sama dengan M kali V pangkat 2 per R. W dikurang NA sama dengan M dikali V pangkat 2 per R. Rumus lainnya NA sama dengan W dikurang M dikali V pangkat 2 per R. Nah, gaya dalam arah horizontal, sigma FB sama dengan M kali V pangkat 2 per R. W cos 0 dikurang N pangkat B sama dengan M dikali V pangkat 2 per R. Rumus lainnya, NB sama dengan W cos 0 dikurang M dikali V pangkat 2 per R. Gambarnya ada di samping. Sekian materi dari saya serahkan ke moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya pemateri yang ke-7. Pada pemateri dipersilakan. Baik, kita ke materi selanjutnya, yaitu contoh soal perhitungan. Yang pertama, dua buah benda yang masing-masing bermassa 2 kg dan 3 kg digantung dengan seutas tali melalui sebuah katrol yang massanya diabaikan. Hitunglah percepatan kedua benda dan tegangan talinya. Penyelesaian, perhatikan diagram gaya-gaya berikut. Nah, di situ kita bisa perhatikan
ada katrol. Lalu misalkan M1 sama dengan 2 kg dan M2 sama dengan 3 kg, maka sistem bergerak ke arah M2. Berarti percepatan sistem A sama dengan W2 dikurang W1 per M1 dikurang M2 M1 sama dengan 30 dikurang 20 dikali 2 tambah 3 sama dengan 10 per 5 sama dengan 2 M per detik pangkat 2. Besarnya tegangan tali dapat dihitung dari benda 1. T1 dikurang W2 sama dengan M1A, di mana T1 sama dengan W1 ditambah M1A sama dengan 20 ditambah dalam kurung 2 sama dengan 24 N. Besarnya tegangan tali dapat dihitung pula dari benda 2. W2 dikurang T2 sama dengan M2A, di mana T2 sama dengan W2 ditambah M2A sama dengan 30 ditambah 3 dikali 2 sama dengan 24 N. Selanjutnya, Tina lanjut. Tina. ya, kemudian ke soal kedua, di mana dua buah A dan B masanya masing-masing 3 kg dan 7 kg didorong dengan gaya 30 N seperti gambar di bawah. Bila G sama dengan 10 M per detik, hitung percepatan dan gaya kontak yang bekerja pada benda pertama. Penyelesaiannya, percepatan sistem adalah A sama dengan F per MA ditambah MB sama dengan 30 per 3 ditambah 7 sama dengan 3 M per detik pangkat 2. Gaya kontak dapat dihitung dengan meninjau benda A. Stigma F, MA kali A dalam kurung tinjau benda A sama dengan F per FBA sama dengan MA kali A sama dengan 30 dikurang FBA sama dengan 3 dikali 3. Kemudian FBA sama dengan 30 dikurang 9 sama dengan 21 N. Kemudian selanjutnya, di situ kita lihat gambar sebuah benda ditarik di atas bidang yang datar dengan kasar dengan gaya 50 N seperti gambar di bawah. Masa benda 8 kg, koefisien gesek kinetiknya 0,2. Hitunglah besar gerak dan percepatan benda tersebut. Kemudian penyelesaiannya, untuk menghitung gaya gesek yang bekerja terlebih dahulu dihitung gaya normal benda. Selanjutnya, dari gambar diketahui FA sama dengan F cos A sama dengan 50 cos 37 sama dengan 40 N. FB sama dengan F sin A sama dengan 50 sin 37 sama dengan 30 N. Ditinjau dari arah vertikal, sigma FY sama dengan 0. FB ditambah N dikurang W sama dengan 0. N sama dengan W dikurang FB. N sama dengan 80 dikurang 30 sama dengan 50 N. Maka besar gaya gesek F adalah F sama dengan koefisien N, F sama dengan 0,2 dikali 50 sama dengan 10 N. Untuk menghitung percepatan benda, tinjaulah arah horizontal. Maka didapat stigma Fx sama dengan M dikali A. FA dikurang F sama dengan MA dikali A sama dengan FA dikurang F per M sama dengan 40 dikurang 10 per 8. Hasilnya 3,75 M per detik pangkat 2. Selanjutnya,
Di soal berikutnya, sebuah benda masanya 3 kg diikat dengan tali, lalu diputar sehingga lintasannya berbentuk lingkaran vertikal dengan jari 50 cm. Bila kecepatan linearnya 5 meter per detik, hitunglah tegangan tali benda A di dasar lingkaran, B di puncak lingkaran. Maka penyelesaiannya A di dasar lingkaran berlaku TA dikurang W sama dengan M V pangkat 2R. TA sama dengan W ditambah M V pangkat 2 kurang R sama dengan 3 dikali 10 tambah 3 dikali 5 2 per 0,5 sama dengan 30 ditambah 150, hasilnya 180 N. Maka di bagian B, di puncak lingkaran berlaku TB ditambah W sama dengan M dikali V pangkat 2R. TB sama dengan M V pangkat 2R dikurang W sama dengan 150 dikurang 30, maka hasilnya 120 N. Baik, itu saja penyampaian materi dari saya. Selanjutnya saya berikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja pemaparan materi dari kami. Bila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.